Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nini Kurniawati, SEMM, dosen tetap Fakultas Hukum dan Bisnis Institut Teknologi dan Bisnis Yadika Pasuruan. Saat ini sedang mengikuti proses sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kemendikti Saintek. Video ini dibuat sebagai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau biasa disebut dengan PDD UKTP. Saat ini saya akan memaparkan materi yang akan saya ampu, yakni mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia, di mana mata kuliah ini masuk dalam bobot 3 SKS dengan periode genap 2024-2025. Mata kuliah MSCM menjadi mata kuliah yang wajib. Metode pembelajaran dalam mata kuliah ini yaitu diskusi terstruktur, simulasi, dan diskusi serta studi kasus berdasarkan pengalaman di dunia kerja. Adapun deskripsi dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia membahas konsep, teori, dan praktik dalam mengelola sumber daya manusia di suatu perusahaan atau organisasi. Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai bagaimana perusahaan atau organisasi dapat mengelola karyawan secara efektif guna mencapai tujuan organisasi dan meningkatkan kesejahteraan karyawan. Deskripsi mata kuliah ini bertujuan mahasiswa diharapkan mampu memahami proses perencanaan tenaga kerja dan analisis jabatan, serta menjelaskan metode rekrutmen dan seleksi karyawan yang efektif, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan perekrutan dan seleksi, menganalisis metode penilaian kinerja dan pengaruhnya terhadap produktivitas, menjelaskan strategi pelatihan dan mengembangkan karyawan, menyusun rencana pengembangan karir dan suksesi dalam organisasi. Mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep dasar hubungan industrial, termasuk peran penting serikat pekerja dalam menciptakan keharmonisan antara pekerja dan manajemen, mampu menjelaskan cara penyelesaian konflik ketenagakerjaan secara adil, serta menilai kebijaksanaan kesejahteraan karyawan dan dampaknya terhadap lingkungan kerja. Selain itu, mahasiswa akan menguasai peraturan ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia, memahami hak dan kewajiban baik dari sisi karyawan maupun perusahaan. CPMK 1, mahasiswa mampu memahami faktor-faktor dasar Manajemen Sumber Daya Manusia. CPMK 2, mahasiswa mampu menganalisis, merancang, dan mengevaluasi sistem kompensasi dan benefit yang adil dan kompetitif sesuai dengan kebijakan organisasi dan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku. CPMK 3, mahasiswa mampu memahami, menganalisis, dan menerapkan prinsip-prinsip hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah. CPMK 4, mahasiswa mampu memahami, menerapkan, mengevaluasi prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan kerja. CPMK 5, mahasiswa mampu merancang dan melakukan evaluasi program MSCM. Adapun materi pembelajaran atau pokok bahasan di mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia yaitu konsep dasar MSCM, lingkungan MSCM, perencanaan SCM, rekrutmen dan seleksi, pelatihan dan pengembangan, manajemen kinerja, kompensasi dan benefit, hubungan industrial, keselamatan dan kesehatan kerja, motivasi kerja, loyalitas kerja, etika dan tanggung jawab human resource, MSCM digital dan global, evaluasi program MSCM. Adapun penilaian yang dilakukan untuk mahasiswa yakni menyangkut beberapa poin, yaitu kehadiran 10%, kemudian tugas, UTS, dan UAS masing-masing 30%. Berikut akan ditayangkan video pembelajaran singkat tentang mata kuliah MSCM. Selamat menyaksikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kita bertemu lagi pada kesempatan kali ini dengan tema baru. Bagaimana kabar kalian hari ini? Oke, di pertemuan sebelumnya kita bahas tentang hubungan industrial. Jadi, kira-kira teman-teman masih ingat nggak apa
yang kita bahas di pertemuan sebelumnya dan bagaimana kesimpulan dari kasus-kasus yang kita bahas di pertemuan sebelumnya. Ada yang masih ingat? Oke, silakan. Di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang kasus hubungan industrial, perselisihan PHK sepihak. Kasusnya, PT Sejahtera Abadi memutuskan hubungan kerja terhadap 25 karyawannya dengan alasan efisiensi perusahaan akibat menurunnya pendapatan. Namun, PHK dilakukan tanpa melalui musyawarah dengan serikat pekerja dan tanpa memberikan kompensasi sesuai dengan UUD Ketenagakerjaan. Pihak karyawan merasa dirugikan dan melaporkan kasus ini ke Dinas Tenaga Kerja. Permasalahannya, apakah PHK yang dilakukan oleh PT Sejahtera Abadi sudah sesuai prosedur? Yang kedua, apakah karyawan berhak mendapatkan kompensasi? Dan yang ketiga, bagaimana penyelesaian yang tepat menurut hukum ketenagakerjaan? Dasar hukum yang terkait dengan kasus di atas, yang pertama, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan yang kedua, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Yang ketiga, Pasal 151 Ayat 1, pengusaha, pekerja dan atau serikat pekerja wajib mengusahakan agar tidak terjadi PHK. Dan yang terakhir, Pasal 156 mengatur hak pekerja dalam hal terjadi PHK. Penyelesaian kasus yang pertama melalui dipatrit, musyawarah pihak perusahaan dan pekerja. Diadakan mediasi internal antara manajemen dan perwakilan serikat pekerja. Hasilnya tidak ditemukan kesepakatan. Dan yang kedua, mediasi oleh Dinas Tenaga Kerja. Mediator dari Disnaker memfasilitasi dialog. Mediator menyarankan agar perusahaan membayar pesangon sesuai ketentuan pasal 156. Dan yang terakhir, pengadilan hubungan industrial atau PHI. Karena tidak ada kesepakatan dalam mediasi, kasus dilanjutkan ke PHI. Dan putusan PHI, PHK dinyatakan sah jika benar-benar karena efisiensi, tapi perusahaan wajib membayar uang pesangon 2 kali ketentuan normal, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak. Hal yang dilakukan PT Sejahtera Abadi diwajibkan membayar kompensasi sesuai undang-undang kepada seluruh pekerja yang di PHK. Kasus ini menjadi pelajaran penting tentang pentingnya mengikuti prosedur dan menjalin dialog dalam hubungan industrial. Jadi poin pentingnya apa tentang kasus di atas? Poin pentingnya ada 3. Yang pertama, hubungan industrial melibatkan tiga pihak utama: pekerja, pengusaha, dan pemerintah. Yang kedua, penyelesaian perselisihan harus mengutamakan musyawarah. Dan yang terakhir, selalu rujuk pada hukum positif yang berlaku di Indonesia. Oke, berikan tepuk tangan. Oke, berarti saya anggap pertemuan kemarin kalian bisa memahami dan menjelaskan dengan sesuai. Oke, yang kali ini kita membahasnya tentang loyalitas kerja. Loyalitas kerja yaitu apa, Rek? Sikap Kesetiaan. Ya, intinya kan gitu. Jadi kita dianggap loyal ketika kita setia, misalnya seperti itu. Jadi sikap enggak gitu juga. Jadi kita memiliki sikap emosional dengan perusahaan itu bisa dikatakan loyal. Misalnya, harusnya secara teori ya mungkin ya, kalau loyalitas itu ketika kita sudah bekerja beberapa tahun dan kita loyal di satu perusahaan itu. Tetapi ada sebuah kasus, misalnya saya baru bekerja di bagian R&D itu hanya 1 tahun. Tetapi dari perusahaan luar memberikan iming-iming kompensasi dan benefit yang tinggi melebihi kompensasi saya di perusahaan yang sekarang. Ketika saya menolak untuk mengambil kesempatan dari perusahaan lain, apakah saya bisa dikatakan loyal padahal saya baru 1 tahun bekerja?
Gimana? Bisa dikatakan loyal karena kesetiaan kita pada perusahaan. Kemudian di sini juga disebutkan loyalitas itu mencerminkan sejauh mana seseorang individu bersedia tetap berada di perusahaan meskipun terdapat tawaran yang lebih baik, seperti contoh saya barusan. Saya lanjutkan. Loyalitas kerja itu mencakup kesetiaan terhadap nilai dan visi perusahaan. Loyalitas kerja itu mencakup kesetiaan terhadap nilai dan visi perusahaan. Misalnya, sebuah perusahaan pasta gigi mempunyai visi dan komitmen itu menjadi pangsa pasar dan memproduksi produk yang halal. Di mana letak kesetiaannya? Berarti kan memproduksi produk-produk yang halal. Kita sebagai R&D yang notabene-nya pembuat atau trial-trialnya atau yang menyiapkan bahan-bahannya, itu semua itu berdasarkan prinsip halal, yaitu bahan bakunya halal, bahan packagingnya halal, kemudian prosesnya pun itu halal. Itu yang dinamakan kesetiaan. Ya. Kemudian keterlibatan aktif dalam pekerjaan dan tim. Misalnya kita di bagian R&D ada sebuah customer mau kerjasama dengan perusahaan kita. Nah, ini kan keterlibatan aktif dalam pekerjaan dan tim. Nah, bagaimana kita terlibat dalam sebuah konteks karena kita dihadapkan di proses R&D ya. Jadi bagaimana kita membuat ini keterlibatan aktif di dalam tim itu. Misalnya ada beberapa bahan yang mungkin nanti A di-mix dengan B, itu misalnya produknya menjadi tidak stabil. Misalnya seperti itu. Kemudian komitmen jangka panjang untuk bertahan dalam organisasi, sama yang kita bahas dengan awal tadi. Kemudian tanggung jawab dan kejujuran dalam menjalankan tugas. Kejujuran yang seperti apa yang ada di dalam perusahaan? Di konteksnya kita tadi karena bahasnya dari awal tentang R&D ya. Misalnya karena visi dan komitmen perusahaan itu memproduksi produk yang halal, berarti kan kejujurannya kan semua yang terlibat di dalam produk itu berasal dari yang halal. Produknya, packagingnya, prosesnya itu semua halal, peralatannya. Nah, ketika ada salah satu bahan yang misalnya digigit tikus ya, nah itu kan bukan menjadi barang halal lagi, tapi makruh kan? Tapi makruh. Nah, bagaimana kita memberikan penyelesaian dari ini, misalnya seperti itu. Jadi kita itu kejujurannya. Jadi nggak tahu aja pemimpinnya, makanya kita asal pakai aja, kayak gitu. Tapi bagaimana kita menyelesaikan yang ini tadi permasalahannya? Oke, ada pertanyaan dulu? Boleh, silakan. Yang sampaikan tadi, sebuah perusahaan kosmetik halal memiliki visi menjadi pemimpin pasar di industri kosmetik yang halal dan ramah lingkungan. Namun salah satu tim marketing mengusulkan strategi endorsement dari selebriti terkenal yang pernah terlibat kontroversi terkait produk non halal demi meningkatkan penjualan cepat. Beberapa karyawan setuju dengan alasan profit jangka pendek, tapi sebagian menolak karena dianggap tidak sejalan dengan visi perusahaan. Saya ingin bertanya, bagaimana seharusnya pimpinan menyikapi hal ini agar tetap setia pada visi perusahaan tanpa menghambat kreativitas tim? Oke, jadi ini antara pimpinan dan divisi marketing. Ya, betul. Ya, antara pimpinan dengan divisi marketing. Oke, karena pembelajaran kita kali ini tentang simulasi dan diskusi, maka
hari ini saya membentuk kelompok yang mana nanti akan sekali ini misalnya ya saya bagi dua. Jadi yang bagian depan pimpinan, yang bagian belakang marketing. Yang di sini saya balik. Ini berarti pimpinan, marketing. Dan yang sebelah sini juga gitu. Berarti ini pimpinan, di sini marketing. Nah, coba kalian diskusikan. Kalian sebagai pimpinan maunya sini apa? Dan kalian sebagai marketing ya harusnya ya kita jalankan aja lumayan dan omsetnya untuk jangka pendek. Misalnya itu kan tim marketing kan biasanya kan targetnya kan memang di ininya ya. Oke, mari kita diskusikan. Saya kasih waktu 5 menit untuk berdiskusi dengan teman kalian. Setelah itu baru kita diskusi secara bersama-sama. Oke, gimana menurut kalian sebagai tim marketing? Seharusnya ya nggak apa-apa sih Bu, coba di endorse ke artis meskipun dia punya kontroversi dengan produk non halal, tapi nggak tahu ya nanti pimpinan ini setuju apa. Ya coba kalian cari dulu, bener nggak sih isu-isu yang beredar di luaran tentang artis ini. Ya mungkin nanti bisa. Jadi mungkin itu nanti kalian cari tahu, kalian bisa tentang artis ini. Apakah ini itu hanya sebuah isu atau benar-benar artis ini itu pernah mempromosikan produk non halal. Jadi nanti itu yang kalian sampaikan kepada pimpinan. Siap itu ya. Kita cari tahu. Ya, coba dicari dulu tentang kedalaman riset kalian tentang artis ini. Oke. Sekarang ke pemimpin. Gimana kalian sebagai pemimpin menyikapi tim marketing kalian yang menginginkan endorsement seorang artis terkenal, tetapi notabene-nya artis ini itu pernah mempromosikan produk non halal. Padahal kan visi dan misi perusahaan kalian itu kan memproduksi produk yang halal. Bagaimana? Karena ini sepertinya nggak bisa sekarang karena ini akan terpengaruh ke citra kita. Mungkin lebih baik ke cari yang lain atau artis yang lebih cocok ke jalan visi misi kita. Soalnya kalau ini tetap dipakai nanti semakin panjang kontroversi ke depan. Oke, jadi nanti coba kalian sampaikan kepada tim marketing kalian bahwa produk kita ini memang produk yang halal. Jadi cobalah cari endorsement yang lain. Jadi jangan mementingkan keuntungan semata, tapi prinsip-prinsip dari perusahaan kita itu tetap dijunjung tinggi. Seperti itu. Oke, tadi saya sudah ke tim marketing dan ke pemimpin. Jadi mereka punya persepsi masing-masing, yang mana tim marketing lebih baik mengambil keuntungan. Sedangkan pemimpin ya dengan visi dan komitmen perusahaan ya tetap harus dijalankan. Bagaimana? Apakah ada titik terang? Ya kalau keputusan dari pimpinan seperti itu kita nggak bisa ngapa-ngapain, harus ikut ke pimpinan. Sambil watokna. Resikonya masih ada waktu lama lagi buat cari artisnya kan. Gimana pemimpin? Bisa diminta tarik Bisa kalau gitu kalau bisa lakukan kan. Oke, jadi pemimpin itu harus nilai-nilai integritasnya tetap harus ditegakkan. Jadi bukan hanya keuntungan yang kita cari, tetapi kepuasan konsumen. Karena kita kan memang memproduksi produk-produk yang halal. Jadi kepercayaan konsumen itu yang paling utama. Jangan seperti itu. Kemudian pengambilan keputusannya berbasis prinsip, bukan hanya berbasis keuntungan. Itu ya yang kita bahas tadi. Oke, kita lanjut. Pentingnya loyalitas dalam dunia kerja modern. Dalam dunia kerja modern yang sangat kompetitif dan dinamis, loyalitas karyawan menjadi nilai strategis yang sangat penting bagi keberlangsungan dan kesuksesan perusahaan.
Kira-kira teman-teman mengartikannya seperti apa? Saya Oke, gimana? biasanya sih mengurangi tingkat turnover karyawan. Biasanya karyawan yang loyal itu cenderung bertahan lebih lama ya Bu ya. Sehingga perusahaan itu tidak terus-menerus mengeluarkan biaya untuk rekrutmen dan pelatihan ulang. Terus kemudian yang kedua itu ada menjaga reputasi dan citra perusahaan. Biasanya pelanggan merasa puas dan percaya pada brand karena pelayanan yang stabil dan dilakukan oleh orang yang memahami nilai perusahaan. Begitu sih. Oke, terima kasih. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi loyalitas yaitu kepuasan kerja. Kalau kita puas dengan lingkungan kerja, kemudian beberapa indikator dari pekerjaan kita, kemungkinan besar maka kita akan loyal. Kemudian apalagi menyangkut gaji dan kompensasi. Betul nggak? Full senyum. Lingkungan kerja, semua fasilitas ada, gaji kompensasi tinggi, tapi timnya nggak solid. Nah, berarti kan itu menjadi penyebab karyawan itu menjadi menurun tingkat loyalitasnya. Kemudian kesalahan dalam mengelola loyalitas yaitu menganggap loyalitas sebagai sesuatu yang otomatis, mengabaikan umpan balik karyawan, minimnya komunikasi dua arah antara karyawan dan pimpinan, dan mengabaikan umpan balik karyawan. Harusnya kan keluh kesah karyawan itu diterima oleh pimpinan, bukan sepihak. Kon gelem yo kerja, gak gelem yo ketua, kan kayak gitu. Ya. Nah, disinilah adanya peran human resource dalam membangun loyalitas, yaitu melakukan seleksi yang tepat, memberikan pelatihan dan pembinaan, memonitor kepuasan kerja, dan menyediakan jenjang karir yang tepat. Nah kan salah satunya itu kan jenjang karir kan, kalau yang kita nggak mungkin kan ketika kita awal kerja di bagian produksi, nanti selama 15 tahun ya kita di bagian produksi, enggak kan. Yang kita harapkan kan jenjang karirnya. Oke, kesimpulannya bagaimana? Re, silakan. Kesimpulan, loyalitas kerja bukan hanya tentang bertahan di perusahaan, tetapi juga mencerminkan rasa memiliki dan keinginan untuk berkontribusi secara aktif demi tujuan bersama. Yang kedua, loyalitas kerja berkontribusi besar terhadap stabilitas dan pertumbuhan organisasi. Yang ketiga, loyalitas bukan hanya soal bertahan di satu tempat kerja dalam jangka panjang, tetapi juga mencerminkan komitmen, rasa memiliki, dan tanggung jawab moral terhadap keberhasilan bersama. Di tengah tantangan global, loyalitas menjadi modal sosial yang bernilai tinggi untuk membangun perusahaan yang berkelanjutan. Oke, pembahasan kita hari ini tentang loyalitas saya rasa cukup. Tugas kalian untuk pertemuan berikutnya, coba kalian rangkum, kalian simpulkan dari apa yang kita paparkan hari ini dan akan kita bahas di awal pertemuan minggu depan. Oke, terima kasih. Hati-hati di jalan pulangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.